Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah minggu intergenerasi. Hari ini kita beribadah bersama pada satu Tubuh Kristus, dari yang paling muda hingga yang paling tua, bersatu di dalam kasih Tuhan dalam rangka menghayatkan Minggu Paskah ke-7 dan Pekan UDM. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Diaken Happy Chandra Dewi. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Marilah kita makin berdiri. Mari menyanyikan Oh Betapa Indahnya. Kasih setianya ada untuk selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra melingkupi saudara-saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan Hidup Jemaat nomor 64 bagian refnya saja.
bersatu dalam-Mu. Kadang kami bertengkar dan Dia mau berbagi. Kami hingga menghakimi dan sulit memaafkan. Kita respon panggilan pertobatan ini. Kita nyanyikan himne PKJ nomor 37 bait yang pertama dan kedua. tersedia bagi setiap kita kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Dalam berita anugerah yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16, umat kami undang untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 3 ayat ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sepatutnya kita bersukacita, tidak duka lagi dalam Tuhan, karena kita tidak akan binasa. Mari kita bersukacita, mari kita saling berjabat tangan, sama-sama satu sama lain kita mengajak saudara kita untuk bersukacita. Ya, ada sukacita di sini, ya. Amin. Kita mengikat bersukacitalah selalu, medley PKJ nomor 221. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh penuh. Dengan kandungan-kandungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang saling berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang mati. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya.
Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengeluarkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian pada Allah, dan orang-orang beriman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia memusuhkannya, tidak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar disuruhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantam mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh tidur mereka. Seketika ini juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 97 ayat ke-1 sampai dengan 12 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam kerajaan surga. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah sabda firman-Mu dapat kami terima dalam hati kami dan terlebih kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan firman-Mu pada pagi hari, untuk Diakon Chandra, Happy Chandra. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memakai Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu memakai Diakon Happy Chandra ini untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 14, ayat 16 sampai 17, ayat 20 sampai 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan
kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang bilang gembira. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan dulu.
kita sudah diberikan kesehatan, berkat, dan selamat memasuki bulan Juni. Semoga bulan Juni dan seterusnya akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat kita. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, gereja hadir di dunia ini dengan dua elemen. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Dalam bahasa Yunani, gereja yang kelihatan disebut Ecclesia visibilis, dan gereja yang tidak kelihatan disebut Ecclesia invisibilis. Gereja yang kelihatan adalah kita, saya dan panjenengan. Kita manusia adalah gereja yang kelihatan, yang bersekutu dengan segala aktivitas kita masing-masing. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan adalah Allah yang bekerja dalam diri kita, dalam diri manusia. Keduanya hidup bersama-sama dan tidak boleh saling menyajakan. Sebab yang tidak kelihatan dalam tanda kutip menghidupkan yang kelihatan. Tanpa Allah bekerja dalam diri kita, dalam pribadi kita, maka kita akan menjadi gereja yang tidak hidup. Kita akan menjadi gereja yang tidak ada semangat persekutuan di dalam. Nah, ketika gereja yang kelihatan, kita tadi manusia, ketika kita terjebak dalam rutinitas permukaan, kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan sekolah, aktivitas duniawi kita yang lainnya, tanpa diimbangi dengan aktivitas rohani kita, maka tanpa kita sadari lambat laun gereja yang tidak kelihatan akan menjadi kabur, akan kehilangan gairahnya, kehilangan semangatnya dalam kita berpelayanan. Tetapi sebaliknya, jika gereja yang tidak kelihatan dalam diri kita, kita membiarkan Allah senantiasa bekerja, menguasai kita, maka gereja tentu saja akan bergerak dinamis, akan bergerak maju. Gereja akan bisa menjalankan misi dan tujuannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, melalui bacaan kita yang pertama, Kisah Para Rasul tadi, kita bisa lihat betapa kuatnya semangat gereja yang tidak kelihatan pada saat itu. Bagaimana orang-orang percaya bergerak dinamis membagikan kabar sukacita. Mereka membagikan Injil, menembus batas budaya, menembus batas wilayah. Mereka mewartakan Injil kepada banyak orang. Saat itu mereka begitu gigih, meskipun diterpa banyak penderitaan. Kita bisa baca tadi betapa Paulus dan Silas tetap melakukan pergerakannya melalui doa-doa, melalui pujian-pujian. Kegigihan Paulus dan Silaslah yang ingin diwartakan melalui bacaan kita yang kedua dalam kitab Wahyu tadi. Bacaan kita yang kedua diceritakan bahwa orang-orang Kristen hanya yang kecil saat itu di bawah pemerintahan Romawi. Hidup mereka terasa begitu sulit, mereka terasa begitu berat, namun mereka tetap dihimbau untuk bertahan. Situasi benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Kalau kita bayangkan, tidak mudah, sangat tidak mudah dalam situasi yang sulit. Kita bisa baca tadi di ayat yang ke-15 di sekitar mereka saat itu ada tukang sihir, ada orang Sunda, ada pembunuh, penyembah berhala. Tapi orang-orang percaya di sana diharapkan untuk memberikan kesaksian, memberikan kekuatan, memberikan topangan kepada saudara-saudara yang lain. Perlunya memberikan topangan, perlunya memberikan doa. Inilah yang merupakan dasar yang kuat mewujudkan kesatuan dalam kehidupan. Kesatuan yang menguatkan, kesatuan
kita sering berkata seperti itu dalam hati. Kalau kita mencintai seseorang, kita ingin bahwa orang yang kita cintai itu juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, ikut masuk ke dalam pengalaman menyenangkan yang kita alami. Beda, kebahagiaan kita akan merasa penuh, tangki cinta kita akan merasa penuh ketika dirasakan bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada relasi cinta antara Bapak Ibu dan orang-orang yang kita cintai, dan relasi cinta inilah yang dirasakan oleh Yesus dengan Bapa. Ada relasi cinta antara Yesus dan Bapa. Tapi Yesus ingin agar murid-muridnya juga masuk ke dalam relasi cinta itu. Ayat ke-20 mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan bukan untuk para rasul saja aku berdoa. Bukan untuk para rasul saja Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya padaku. Orang-orang yang percaya padaku itu siapa? Saya, panjenengan, kita semua orang yang percaya pada Tuhan. Semua orang yang percaya di seluruh muka bumi. Saya ingin bertanya sekali lagi, pernahkah Bapak Ibu merasakan kekuatan doa dari orang lain yang mendoakan kita? Nah, dari orang lain yang mendoakan kita, kekuatan doa itu terwujud dalam diri kita melalui orang lain. Yang sering mendoakan kita contohnya siapa? Orang tua kita, bapak kita, ibu kita. The power of prayer, kekuatan doa. Kadang kita pernah mendengar doa seorang ibu itu sangat powerful. Kita bisa sampai pada posisi saat ini, pekerjaan saat ini, bisa sehat, bisa sekolah, lulus dengan nilai yang memuaskan. Tak lepas karena doa ibu kita, dari doa orang tua kita. Sungguh kekuatan doa sangat luar biasa. Tapi kali ini Bapak Ibu, Tuhan Yesuslah Tuhan kita yang maha besar yang mendoakan kita. Bagaimana perasaan kita didoakan oleh Yesus? Dan senang, syukur Tuhan Yesus sudah mendoakan kita kepada Bapaknya. Betapa Tuhan Yesus mencintai kita. Dia tidak cinta Yakobus, Petrus, tidak cinta Filipus, Thomas, rasul-rasul lainnya, tapi Yesus mencintai panjenengan, cintai saya. Dan dikatakan tadi, yang percaya padaku oleh setiap pemberitaan mereka, artinya Bapak Ibu, setiap kali sabda Tuhan diwartakan, setiap kali sabda Tuhan diperdengarkan, kita percaya Tuhan di situ hadir. Tuhan di situ ada menyapa kita. Yesus berdoa supaya semua orang percaya menjadi satu dalam Kristus, seperti Yesus juga telah menjadi satu dengan Bapa. Karena sejatinya akhir-akhir ini di dunia kita berada dalam dunia dengan tendensi pengkotak-kotakan, pemisah-pisahan yang sangat kuat, dipicu oleh berbagai macam perbedaan. Ada sebuah anekdot, dua pulau, kita sebut saja pulau A dan B. Kedua pulau ini saling berhadapan-hadapan, dan di tengah-tengahnya ada sebuah selat yang menjadi pemisah pembatas mereka. Setiap hari kedua pulau ini berdebat mengenai siapa yang paling baik, mengenai siapa yang paling terberkati. Pulau A mengatakan
ada minyak bumi, emas, berlian di jalannya dan bisa membuat penghuninya kaya raya. Mereka berdebat dan perdebatan itu berlangsung cukup lama. Namun pada suatu hari, selat yang menjadi pemisah pembatas kedua pulau ini perlahan mulai kering. Betapa terkejutnya kedua pulau tersebut. Mereka mengetahui bahwa tanah tempat kedua pulau itu berpijak adalah satu. Perdebatan, pertengkaran yang terjadi selama ini mengenai siapa yang paling terdekat itu kemudian terhenti. Karena mereka sadar, percuma mereka menyombongkan diri satu sama lain, merasa lebih hebat satu sama lain, kalau sejatinya mereka adalah satu. Kakiku juga kakimu, kaki kita sama, tubuh kita sama. Kembali kepada Yesus yang sudah berdoa tadi bagi kita. Kenapa Yesus rindu melihat kesatuan orang yang percaya kepadanya? Kenapa Yesus mendoakan kesatuan itu? Menjadi satu artinya tidak boleh bercerai-berai. Satu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuhan Yesus menginginkan hal ini dalam doanya karena Dia melihat ada berbagai macam perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan tempat, dan yang terutama ada ego kita masing-masing yang masih terkadang masih berkuasa dalam diri kita. Itu yang membuat kita merasa lebih hebat dari yang lain. Semangat kesatuan, semangat menjadi satu dengan Bapa. Kita biarkan Allah bekerja dalam diri kita. Itulah yang diinginkan Yesus. Sehingga setiap dari kita yang bersatu dengan Kristus, maka gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan itu tadi akan berjalan beriring. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, semangat kesatuan inilah yang sedang dihadapi oleh gereja kita, GKJW, dengan gereja-gereja lain yang tergabung melalui organisasi United Evangelical Mission. Elemen inilah yang menyatukan gereja-gereja di Asia, Eropa, dan Afrika. Setiap panggilan yang ada itu nanti direspon oleh gereja kita dengan berbagai aksi dan dukungan yang nanti akan kita nyatakan, salah satunya dengan cara memberikan persembahan. Persembahan nanti akan dihimpun untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di 3 benua tersebut. Seberapapun besarnya, partisipasi kita akan berdampak besar bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pada akhirnya kita sadar bahwa hidup kita tidak selalu berjalan mulus, tidak lepas dari kesusahan, kesulitan, penderitaan. Tidak selamanya sukacita terus, tidak selamanya happy-happy terus. Ada tantangan, ada ujian, dan ada perjuangan kita masing-masing di dalamnya. Ini realita. Ini realita, tidak dapat disangkal bahwa misi gereja yang kelihatan belum mencapai kesudahannya. Perjalanan kita masih panjang. Mari kita menghidupkan kembali semangat gereja yang tidak tampak pada diri kita, menghidupkan kembali semangat Allah dalam diri kita. Kita hadir satu sama lain, memberikan topangan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan pada akhirnya kita bisa menghadirkan
Dalam dinamika manusia percaya yang sejatinya adalah satu kesatuan tak lepas dari kasih setia Yesus. Apakah kita juga mengasihinya, setia kepadanya dengan sepenuh hati? Kita mohon kepada Tuhan melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu anggota PHMJ, Tetap Setia. Dipersilakan.
waktu yang sama, Pak Pendeta Widi, Pak Roni, dan Mas Murjito. Karena kita, anggota PHMJ adalah pelayan Tuhan, pelayan panjenengan dengan satu kesatuan dan satu kesehatian dalam Kristus. Kita nyanyikan NKB nomor 191, Dalam Roh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan pada akhir ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk angkat berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang berdoa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bagi kedua dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh kelompok usia yang berbeda. Dipersilakan kepada yang bertugas. Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami. Berilah kesehatan untuk keluarga kami. Berkati pekerjaan untuk orang tua kami dan Tuhan. Berkati kakak atau adik yang bekerja maupun bersekolah. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Berkati sekolahnya. Berkati teman-teman yang belum bisa beribadah, supaya bisa berkumpul di ibadah minggu depan. Tuhan, kami datang dengan penuh syukur karena hati masih atas kebenaran-Mu selalu semasa dengan kami. Engkau yang telah memberikan kekuatan dalam proses belajar dan hikmat dalam gereja tangannya. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkaulah yang memegang setiap langkah dalam hidup kami. Dalam pada ini,
Ketika kami menantikan hasil dari usaha kami, tenangkanlah hati kami, agar kami tidak dikuasai oleh rasa takut ataupun cemas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami segala jenjang ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi pernyataan untuk mereka, baik yang sedang menjalani ujian dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk yang baru saja terima hasil pengumuman dari ZBT dan SNBP, untuk teman-teman kami yang telah menerima perguruan tinggi, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya itu adalah berkat rancangan yang indah. Mampukan mereka menjalani masa depan dengan rendah hati dan semangat untuk tetap belajar dan berkat. Namun, kami juga berdoa bagi mereka yang belum berhasil. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam putus asa. Tanamkan harapan baru di hati mereka. Biarlah harapan mereka tidak goyah dan keyakinan mereka tetap teguh bahwa Engkau telah melakukan jalan terbaik. Kami juga berdoa atas sekolah kami, guru kami, dan para pembimbing. Bagi setiap usaha mereka dalam mendidik kami, membentuk karakter kami, dan mengarahkan langkah kami menuju masa depan. Tuhan, temukanlah kami menjadi generasi yang berguna di masa depan, tetap takut akan Tuhan, jujur dan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berjalan bersamamu hari ini dan sampai selamanya. Haleluya. Bapak yang baik, kembali kami Tuhan berdoa. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, mulai dari pelayan harian sampai kepada pelayan anak-anak, pelayan remaja, pelayan dewasa, pelayan lansia, sampai kepada pelayan ketertiban di gedung gereja, di halaman gereja. Kiranya memberkati Tuhan setiap individu yang melayani Engkau, memberikan berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat rezeki, sehingga Engkau juga mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu para pelayan ini. Dengan demikian, dalam melayani jemaat-Mu di gereja ini, mereka juga akan lebih semangat, lebih kuat, dan lebih solid dalam bergereja di GKJ kemarin. Bapak yang baik, kami juga berdoa sebagai orang tua kami yang bekerja. Kami mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga kami juga dapat membawa kecukupan dalam kehidupan berkeluarga, juga berdampak pada kehidupan bergereja. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang selama ini Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas apa yang baik yang Kau sediakan bagi kami, meskipun tidak terpikirkan oleh kami, Kau sudah menyediakan. Bapak yang baik, demikian doa kami yang jauh dari sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami para abdi Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila ada salah dan kekurangan dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, mengapa kami masih bisa tegar, kami masih bisa kuat berdiri di hadapan Tuhan, kami masih bisa melayani Engkau dengan semua, karena Engkau selalu ada buat kami, karena Engkau selalu melindungi kami, menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Jadikan kami hamba-hamba-Mu ini hamba yang selalu kuat iman dan bisa menjadi panutan di dalam pelayanan, baik di dalam pelayanan di gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat sekitar kami. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berkati kami semua ya Tuhan, para hamba-Mu yang sudah berumur banyak ini Tuhan. Jadikan kami keluarga yang damai, sejahtera, berbahagia, dan penuh berkat
bersama anak cucu kami, dan jadikan kami keluarga yang senantiasa sehat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit maupun yang lemah tubuhnya karena lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Sudiono, kami berdoa untuk Bu Talib, Bapak Bambang W, Ibu Simpang Lipur, kami berdoa untuk anak Inar, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui kondisinya pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan lewat obat-obatan, para medis, dan juga Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus gereja yang tergabung dalam UIM. Kiranya pelayanan gereja Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Semangat kesatuan yang telah Tuhan doakan kepada Bapa, kiranya terus menjadi semangat dalam kami untuk berpelayanan, sehingga pada akhirnya orang lain boleh melihat hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demikian ya Tuhan, rangkaian doa kami, sembahyang kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, pada pagi hari nanti untuk satu kantong akan dikirim ke MA untuk persembahan UM. Sebelum kita memberikan persembahan, adalah kita dengarkan firman Tuhan yang demikian. Mari menyerahkan persembahan minggu dengan penuh rasa syukur. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil kami diikrarkan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 387 bait 1 sampai selesai kita memberikan persembahan.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang datangnya dari Tuhan. Kiranya persembahan ini Kau sucikan, Kau berkati agar dapat mencukupkan untuk kebutuhan kegiatan di GKJ Jemaat Kepanjen. Berkati pula Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Berilah roh kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah agar dapat mendekatkan diri kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, apabila di dalam kami memberikan persembahan pada pagi hari ini ada data telah, kiranya Tuhan ampuni. Demikian Tuhan Yesus, seluruh doa sembahyang kami serta ungkapan syukur kami yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa warga maaf. Yang pertama adalah dalam kehadiran peserta pelatihan online pada hari ini selesai ibadah jam 10 bertempat di aula gereja. Dan yang kedua, nanti jam 3 sore dalam rangka bulan Islam akan dilaksanakan kerja bakti pembersihan makam di pemakaman Ngajum. Diharapkan partisipasi kehadiran semua warga jam 3 sore. Nomor ketiga, akan dilaksanakan pertemuan koordinasi pelayanan pada hari ini selesai ibadah minggu jam 9 pagi di dalam gereja. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Ketua Kelompok dan Komisi, Ketua Kelompok Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, dan Petrus. Dan kedua, Komisi Persekutuan dari KPAR, KPAPM, KPPW, dan KPAY. Nomor 3 adalah dari Komisi PKKT. Nanti dilaksanakan jam 9 selesai ibadah minggu di bertempat di dalam gereja. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Dan nomor keempat adalah ibadah KPPW yang akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 8 Juli 2025 selesai ibadah minggu jam 9. Diharapkan kehadiran seluruh warga kaum wanita di KJW Kepanjen. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, kami sudah kembali berdiri. Ibadah kita minggu pagi hari ini telah usai. Mari kita pulang dan damai. Mari kita bersuka cita, kita pergi dan hidup sebagai satu tubuh di dalam kasih Kristus. Tuhan menyatukan kita, Tuhan sendirilah yang memimpin kita. Kita nyanyikan, satukan kami.
dan Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita semua sebagai satu keluarga Allah, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. PKJ 131 bagian pertama dan kedua. Bersama-sama kita ambil saat teduh.